Bayangkan, kamu hidup selama 6 tahun tanpa nama asli, tanpa identitas, dan bahkan tanpa keluarga. Setiap gerakan dan ucapanmu akan mempengaruhi apakah nasib hidup dan mati. Inilah kisah tentang Joe Piston, seorang agen FBI di Amerika Serikat yang berhasil lolos ke dalam jantung keluarga mafia paling berbahaya di Amerika, The Bonny Crime Family. Namun sebelum semua itu berakhir, sebelum kota New York diguncang, hanya ada satu hal yang bisa menyelamatkannya dari kematian, yaitu kebenaran yang akhirnya terungkap. Inilah kisah tentang seorang agen FBI yang hampir menjadi anggota mafia sungguhan, sebelum semuanya berakhir secara tragis. Akhir tahun 1970-an, kejahatan terorganisir itu merajalela. Kota New York dikuasai oleh 5 keluarga besar mafia. Di antaranya ada Gambino, Genovese, Colombo, Lucis, dan keluarga Bonanno. FBI butuh seseorang yang bisa menyusup, bukan mengintai dari jauh, bukan mencuri dokumen, tapi hidup berdampingan dengan para mafia. Joe Piston dipilih bukan karena yang paling kuat, tapi karena kemampuannya yang mampu menjadi orang lain. Observasinya tajam, dan bahasa tubuhnya natural. Serta yang paling penting adalah, ia bisa membangun kepercayaan. Dia diberi nama baru, Donnie Brasco, seorang pencuri dan tukang jual beli berlian ilegal. Pintu masuk Joe ke dalam dunia mafia dimulai dari bar-bar kecil di kota Manhattan dan Brooklyn. Ia mulai dari bawah, ngobrol bareng bersama penjual penada barang curian, ikut bermain kartu, lalu perlahan memperkenalkan diri sebagai pria yang bisa dipercaya. Dalam dunia mafia, reputasi dibangun bukan dari cerita, tapi dari tindakan. Dari situ, Donnie menunjukkan dirinya berguna. Ia membantu jual beli perhiasan ilegal, menjadi supir di malam transaksi, dan yang terpenting, Donnie tidak banyak bicara. Sampai akhirnya, ada seseorang yang memperhatikannya. Pria itu bernama Benjamin Lefty Ruggiero, seorang soldier dari keluarga Bonanno family. Dia pria yang dingin, brutal, dan ditakuti karena loyalitasnya yang tinggi kepada mafia. Tapi Lefty melihat sesuatu pada Donnie. Dia bukan pria yang biasa. Ia pria yang tenang. Hubungan ini menjadi pintu yang akan merubah jalan sejarah mafia di Amerika Serikat. Lefty dan Donnie semakin dekat. Lefty mengajari Donnie cara menjadi penjahat atau kriminal sejati. Lefty mengajari cara membaca situasi, cara berbicara, bahkan cara menilai seseorang hanya dari tatapannya. Lefty membuka banyak pintu. Ia memperkenalkan Donnie kepada pentolan keluarga Bonanno, membawanya ke pertemuan rahasia, dan menjadikannya sebagai anak angkat. Saking dekatnya, Lefty itu pernah ngomong, kalau lu mati, gue yang akan balas dendamnya. Padahal dia nggak tahu kalau Donnie adalah agen FBI. Namun semakin dalam Donnie masuk, semakin ia menyadari satu hal. Untuk bisa selamat, ia harus terus berpura-pura dan tak boleh melakukan satu kesalahan pun. Tahun berganti. Donnie naik level. Dari yang tadinya circle kecil, Donnie Brasco mulai masuk ke dalam circle besar dalam keluarga Bonanno. Ia mulai ikut dalam aksi-aksi kejahatan seperti pencucian uang, pemerasan, judi ilegal, transaksi berlian curian, hingga pertemuan antara keluarga mafia di Florida. FBI mendapatkan informasi emas, struktur organisasi, hubungan keluarga, dan bahkan sampai rencana pembunuhan. Operasi Bonnie menjadi salah satu penyamaran yang paling sukses dalam sejarah Amerika.
Tapi harga yang harus dibayar itu sangat mahal. Joe tidak pulang selama 6 tahun. Bahkan istrinya hampir menganggap dia sudah mati. Dan yang lebih berat adalah Lefty, teman dekatnya. Kalau Donnie Brasco ini terungkap siapa identitas aslinya, maka Lefty akan dieksekusi mati karena dia membawa orang luar masuk ke dalam. Hal ini membuat Joe semakin berat. Operasi Donnie Brasco sebenarnya sudah berada di dalam titik berbahaya. Setelah 6 tahun hidup bersama mafia, Piston mulai terlalu dalam terikat pada mafia tersebut. Ia menghadiri pertemuan-pertemuan tingkat tinggi, punya akses ke rencana-rencana besar, dan bahkan hampir diangkat menjadi seorang madman. Tetapi untuk mencapai status itu, Donnie harus melakukan satu hal yang sangat bertabrakan dengan batas moral ya. Dia harus membunuh seseorang. Dan disinilah batas moral dan legalitas tidak bisa lagi dinegosiasikan. FBI menyadari bahwa operasi ini harus segera dihentikan. Namun, bukan FBI yang pertama kali memecahkan ilusi Donnie Brasco. Dalam bayang-bayang dunia kriminal New York, desas-desus mulai mengalir. Beberapa anggota mafia dan keluarga lain seperti Colombo dan Gambino mulai merasa bahwa ada kejanggalan dalam diri Donnie Brasco. Ia terlalu bersih. Catatan kriminalnya bersih. Dia tidak menggunakan narkoba. Dan dia selalu punya duit. Tapi Donnie tidak bisa menjelaskan dari mana asal duitnya. Sampai kecurigaan itu semakin tajam setelah insiden di Florida. Dalam sebuah operasi penyelundupan, Donnie dipaksa untuk membunuh salah satu pengkhianat. Tapi waktu itu Donnie terlalu pintar. Ia berhasil menghindar. Dan dari situ muncul kecurigaan baru. Salah seorang anggota mafia berkata, "Anak ini terlalu pintar." Dari situ, kecurigaan semakin membesar dan semakin terpusat kepada Donnie Brasco. Pada saat yang sama, penangkapan-penangkapan kecil mulai terjadi pada orang-orang yang sering muncul di sekitaran Donnie Brasco. Anggota-anggota dari keluarga Bonanno di Brooklyn dan di Florida itu mulai masuk ke dalam penjara. Semua kecurigaan itu akhirnya terungkap ketika FBI menutup operasi ini dan mengeluarkan laporan resmi. Dalam laporan tersebut, tertulis jelas bahwa informasi yang dipakai untuk menggulingkan struktur kejahatan keluarga Boni berasal dari seorang agen penyamaran FBI yang bernama Joseph DePiston, yang selama bertahun-tahun hidup sebagai mafia dengan identitas Donnie Brasco. Ketika dokumen itu jatuh ke tangan bos-bos mafia, semua bisikan tiba-tiba berubah menjadi kepastian mutlak. Seketika itu juga, mafia mulai menyusun kembali potongan-potongan puzzle yang selama ini mereka abaikan. Kehadiran Donnie yang selalu tepat waktu, kegagalannya yang terlibat langsung dalam tindakan kekerasan, keahlian bisnisnya yang selalu lancar dan mulus, hingga keganjilan dalam kehidupannya yang tampak disiplin. Semua tanda-tanda itu yang sebelumnya terlihat acak, kini menjadi satu garis besar yang jelas. Donnie Brasco bukan kriminal. Dia adalah seorang penyusup. Dan ketika identitas itu terbongkar, mafia melakukan langkah-langkah yang selalu mereka ambil untuk menghapus kesalahan. Mereka mencari siapa yang bertanggung jawab untuk membawa agen FBI ke dalam lingkaran mereka. Dan nama itu tertuju kepada Lefty Ruggiero, mentor, teman dekat, bahkan figur ayah bagi seorang Donnie. Lefty dipanggil ke dalam rumah untuk menghadiri sebuah rapat. Dalam tradisi kejahatan, tradisi mafia, kalau seseorang dipanggil ke dalam suatu rumah dan tidak membawa senjata, mereka sudah tahu bahwa ia akan dieksekusi mati. Lefty berpamitan kepada istrinya. Dia bilang, "Kalau gue pergi dan gak balik, lo tahu gue kenapa." Tapi sebelum ia sampai ke tempat eksekusi, FBI berhasil menjemput dia. Mereka tahu mafia akan menghabisinya untuk membersihkan jejak. Dan tindakan cepat itu menyelamatkan nyawanya. Piston sendiri terpaksa menghilang dari dunia. Hidup dengan identitas baru.
dan meninggalkan jejak kehidupannya sebagai Donnie Brasco untuk selamanya. Dalam tahun-tahun setelah operasi Donnie Brasco, akhirnya satu persatu anggota keluarga Bonanno berhasil ditangkap. Ruang sidang di New York menjadi panggung baru, menggantikan bar gelap dan tempat judi tersembunyi yang selama ini menjadi arena kekuasaan mereka. Beberapa anggota Bonanno yang ditangkap seperti diantaranya ada Benjamin Ruggiero alias Lefty, Antonio Tomasulo alias Butch, Nicholas Santora alias Nicky, dan Anthony Rabito alias Mr. Fish. Mereka menghadapi dakwaan berat seperti racketeering, konspirasi kriminal, dan keterlibatan dalam bisnis gelap, mulai dari pembunuhan, pemerasan, hingga perdagangan narkoba. Rekaman penyemaran Donnie Brasco, percakapan rahasia, rencana pembunuhan, pengakuan spontan, itu semua menjadi bukti yang tak terbantahkan. Lefty Ruggiero, seorang sosok yang loyal, akhirnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Tomasulo dan Santora menyusul. Masing-masing terbukti ikut dalam jaringan racketeering dan konspirasi mafia, menerima vonis penjara yang mengakhiri masa jaya mereka. Sementara itu, Anthony alias Mr. Fish dihukum dalam kasus narkoba, khususnya distribusi Kualades, salah satu komoditas narkoba yang paling diminati pada waktu itu. Hanya John Bobby yang berhasil lolos dari dakwaan dan dinyatakan tidak bersalah. Rangkaian vonis ini adalah salah satu pukulan paling telak bagi keluarga Bonanno. Sebanyak 100 anggota keluarga mereka berhasil ditangkap dan dihukum. Struktur keluarga itu runtuh, bukan karena perang antar geng, tetapi karena satu anggota agen FBI yang berhasil masuk ke dalam keluarga mereka, hingga hampir saja menjadi salah satu dari mereka. Setelah ditangkap pada tanggal 29 Agustus 1981, Lefty menjalani masa penjara yang berat. Tidak ada perlindungan, tidak ada kekuasaan, hanya regu penjaga dan dinding beton yang dingin. Ia menjalani hukuman sekitar 11-12 tahun, sebelum akhirnya dibebaskan secara bersyarat. Namun, kebebasan itu tidak berlangsung lama. Lefty tidak mati di tangan mafia, tidak dibunuh, tidak dirampok, tapi ia mati karena penyakit kanker. Pada 24 November 1994, Benjamin Lefty meninggal dunia di New York, membawa serta reputasi dan sejarah panjangnya di liang lahat. Akhir hidup seorang gangster yang tidak tumbang oleh peluru, tetapi oleh waktu. Lalu pertanyaannya, apakah keluarga Bonanno masih ada sampai sekarang? Jawabannya, yes, mereka masih ada sampai sekarang. Meski tidak sekuat masa kemasan mereka, keluarga Bonanno masih eksis dan tetap dianggap sebagai salah satu dari 5 families di New York. Keluarga kriminal yang sejak era Prohibition telah mengatur dunia bawah tanah kota itu. Namun bentuknya telah berubah, tidak lagi mencolok, tidak lagi memamerkan kekuasaan besar di industri konstruksi, union, atau kontrak sampah. Kini mereka beroperasi jauh lebih kecil, lebih sunyi, dan tersebar dalam jaringan bayangan. Narkoba, penjudian ilegal, pemerasan modern, dan bisnis-bisnis gelap lain yang beradaptasi pada zaman. Bonanno tidak mati, mereka hanya bersembunyi dalam bentuk yang baru. Operasi Donnie Brasco menjadi salah satu infiltrasi yang paling legendaris dalam sejarah FBI. Tapi ini bukanlah kemenangan tanpa luka. Joe Piston kehilangan hidupnya selama 6 tahun. Lefty kehilangan segalanya. Dan dunia mafia Amerika tidak lagi berjalan sama. Ada kalimat terakhir dari Joe Piston yang terkenal. Dia bilang gini, "Untuk menjalani tugas ini, aku harus menjadi seseorang yang bahkan aku sendiri tidak mengenalnya. Dan itu adalah harga yang harus dibayar untuk mengungkap suatu kebenaran yang hanya bisa diperoleh dari dalam kegelapan." Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.